Sedangkan yang Human ini dia menurut aku finishnya tuh lebih matte dan juga coveragenya nggak setinggi si Copy Paste menurut aku ya di aku. Oke, aku bacain dulu klaim dari cushionnya si somethingnya Human ini. Dia ada SPF 35 PA++++, terus udah gitu non comedogenic, dan kalau aku baca dari e-commerce kalau nggak salah ada 14 shades, cuman kalau salah maaf ya, nanti kalian bisa cek aja langsung. Terus dia juga matte finish dan ada oil controlnya. Nah, aku setuju banget. Jadi kenapa aku pilih si Human ini, karena dia memang matte finish. Jadi kalau misalkan untuk dipakai daily, buat aku yang gampang keringetan, walaupun jenis kulit aku tuh cenderung kering, dia tuh lebih tahan lama di kulit aku. Dan di aku ini nggak membuat kulit aku tuh oily, beneran matte gitu ya. Jadi kalau misalkan di-apply di kulit, sebenarnya aku tuh bener-bener harus skin prep yang sangat melembabkan, karena dia memang matte gitu loh di aku. Jadi hasilnya sendiri pun menurut aku ya, ketika aku apply di kulit tuh bukan yang wow super cantik flawless banget gitu. Enggak, tapi oke, bagus ngeratain warna kulit gitu. Walaupun klaimnya itu medium to full, tapi menurut aku ini lebih kayak ke medium. Tapi kalian bisa nge-build up lagi si coveragenya itu. Cuman ya agak beberapa kali aja sih nge-build upnya, dan di aku nggak begitu terasa berat. Terus dia juga no flashback. Aku udah ngetes pakai kamera belakang pakai flash, jadi aman banget. Kelihatannya malah lebih flawless dan kelihatan tuh HD. Nah, hasilnya ini nih yang kayak di makeup aku sekarang ini. Aku lagi pakai si Human, dan aku ngesetnya juga pakai loose powdernya Human yang translucent, yang tidak ada warnanya. Dan seperti ini. Aku ada beberapa bekas jerawat, aku masih membutuhkan concealer lagi untuk menutupi itu. Tapi ya udah, sisanya kalian kalau misalkan dilihat lebih jelasnya kayak mungkin masih kelihatan tekstur kulitnya gitu. Jadi skin like finish tapi nggak skin like itu, lebih kayak matte finish gitu, bukan yang glowy. Aku seneng banget karena beberapa produk sekarang sudah mengeluarkan klaim non-comedogenic dan juga non-acnegenic, karena semenjak aku memiliki sensitized skin gitu ya, kulit aku kan jauh lebih sensitif. Jadi tiba-tiba aja suka kemerahan, atau nggak tiba-tiba muncul jerawat aja satu yang dan kalau misalnya aku timpa pakai make up yang non-comedogenic atau non-acnegenic gitu ya, dia jadi kayak meradang. Oke, yuk kita ke cushion yang ketiga. Nextnya ada produk dari Skintific, bukan produk lokal, tapi ini bagus banget ya. Aku mau bacain dulu mengenai klaim dari cushion ini. Pertama, dia udah ada SPF 35 PA++++, ada kandungan ceramide, hyaluronic acid, dan juga ada centellanya, dan dia katanya bisa menahan minyak hingga 12 jam. Oke, berikut review pribadi dari aku. Menurut aku ini adalah salah satu cushion terflawless yang pernah aku pakai, dan aku cinta banget karena memang aku pribadi udah habis ini berapa ya? Udah habis kayak bertiup-tiup inilah, ini bukan tiup sih jatuhnya, apa ya? Ya pokoknya aku udah habis banyak lah. Yang jelas aku cinta banget dan aku suka banget pakai ini ke event-event tertentu. Dia tuh finishnya agak sedikit basah, tapi nggak yang basah banget juga, agak dewy sih menurut aku. Terus coveragenya, oh my god, ini coveragenya beneran medium to full, yang hampir full sih. Sekali tap, dua tap itu bener-bener udah kayak full coverage banget. Aku suka banget ketika dia langsung, kalau misalkan aku apply gitu ya ke kulit aku, dia langsung kayak flawless, cantik banget, nggak terlalu becek, nggak matte juga, coveragenya juga nampol, dan ini juga tahan lama. Pokoknya cushion aku yang di sini di aku tahan lama ya, sudah aku jamin tahan lama. Karena FYI, aku itu tidak gampang keringetan gitu ya kelihatannya, tapi sebenarnya aku tuh memiliki hormon keringat ya, apa kelenjar keringat berlebih di bagian keti dan juga nih sini kumis. Jadi misalkan nih AC nyala gitu, tapi tiba-tiba aja aku keringetan sini, nggak tahu entah aku deg-degan atau apa. Jadi yang keringetan tuh sini sama sini, oke? Dan aku paling anti banget sama make up yang gampang longsor, karena aku berkali-kali pernah event, terus gitu aku lagi nyobain produk baru, tiba-tiba keringetan terus sininya longsor, itu gengges banget. Terus diliatin orang terus kayak gue gitu ya. Yaudah, pokoknya si Skintific ini bagus banget di aku. Walaupun dia masih tetap transfer ya, misalkan kayak kalian keringetan terus gitu kalian ini pakai tisu, dia transfer produknya. Cuman dia nggak hilang-hilangan, nggak bener-bener longsor gitu. Aku suka sekali. Terus gitu walaupun dia udah ada SPF-nya, dia juga no flashback, indah banget. Untuk yang Skintific ini aku pakai yang shade-nya 03 Petal, dia pas banget di kulit aku. Dan untuk oksidasinya gimana? Dia ada oksidasinya, tapi minim menurutku. Oh iya, aku lupa nyampein yang si something. Nah itu dia oksidasi tuh lumayan banget. Jadi saran dari aku, kalian harus beli satu tingkat lebih cerah daripada warna kulit kalian. Sorry banget ya ke skip, aku kayak kadang suka lupa, maaf banget. Tapi semoga aku mengerti ya gitu. Nah untuk yang Skintific ini dia minim oksidasi, jadi 03 Petal ini pas banget di warna kulit aku. Terus at the end of the day ya nggak bikin muka aku kusam, ya udah sama aja. Walaupun dia mungkin ada slightly sedikit oksidasi, cuman menurut aku tidak begitu ganggu. Tapi kalau kalian mau go for
lighter shades boleh, silakan, tapi aku pribadi nggak usah gitu. 03 petal pas banget di warna kulit aku. Nah, kalau yang Skintific ini kalau ditanya, Kak, ringan nggak sih di muka? Jujur ya, ini nggak seringan itu. Jadi kalian bisa merasakan ya udah kalian tuh pakai make up. Iya, tapi menurut aku ya udah sih nggak masalah. Makanya aku sering banget pakai ini untuk event tertentu. Karena memang coveragenya tuh chef's kiss. Nextnya ini ada Insta Perfect yang Skin Cover Air Cushion. Kalau kalian nyari cushion yang seamless gitu, skin like finish, kalian akan suka pakai ini. Dan ini menurut aku aman banget untuk dipakai daily. Oh ya, kita bacain dulu tentang klaimnya. Klaimnya adalah dia udah ada SPF 50 PA++++, dia ada 6 shades. Terus dia katanya transfer resistant dan juga non comedogenic dan juga non acnegenic. Jadi ya ini berita bagus ya buat yang acne prone skin. Aku pribadi sebelumnya tuh pakai dua-dua light ivory, tapi setelah beberapa kali aku pakai, aku juga notice dia tuh oksidasinya tuh sangat minim. Jadi setelah aku pakai si dua-dua ini, aku kira oh dia bakal jadi agak sedikit menggelap gitu ya. Ternyata enggak, tetap kayak gitu aja. Jadi ya saran dari aku, pakainya sesuai dengan warna kulit kalian kali ya. Ini kayaknya aku mau cobain yang 32 deh. Dia kan ada yang 32, 33. Nah, kayaknya aku nextnya aku mau cobain yang 32. Yang sebelumnya aku review ke kalian tuh dua-dua light ivory sebenarnya tidak begitu terang. Cuman menurut aku yaudahlah, pengen warnanya tuh yang sama aja sama kulit. Oke, review pribadi dari aku yaitu tadi ya, dia tuh seamless, bener-bener kayak nyatu aja ke kulit. Untuk coveragenya medium, terus udah gitu finishnya sendiri dia semi matte, dia agak-agak matte tapi masih ada sheennya gitu. Kalau kalian kayak ngeliat ke kaca gitu ya, masih ada sheennya. Menurut aku cantik, aman untuk dipakai daily, nggak begitu berat, nggak kelihatan dempul juga. Terus transfer nggak sih? Menurut aku transfer, tapi dia lumayan tahan lama, nggak yang hilang-hilangan gitu, nggak yang longsor juga. Pokoknya kalau kalian nyari cushion untuk dipakai daily yang enak, mungkin aku bisa merekomendasikan ini sih, si Insta Perfect ataupun si Something ini nih oke. Atau si makeover ini juga oke banget. Terakhir ada dari The Original. Ini adalah cushion yang paling latest cushion yang baru aja aku coba, dan aku nggak expect sih dia bakal kayak lo bercanda ya gitu. Pokoknya ini produk-produk yang di sini semuanya tuh memang berawal dari endorse. Aku coba dulu ternyata bagus, baru aku review gitu kan, selalu sistem aku. Dan di Original ini kan aku taunya tuh dia skincare ya, skincare produk, tapi ternyata dia ada si cushionnya. Oke, aku bacain dulu mengenai klaimnya. Jadi dia tuh ada kandungan niacinamide, vitamin C, dan juga ada rose extract, waterproof, SPF 35 PA++, dan ada 12 shades. Oke. Untuk shadesnya sebelumnya itu aku pakainya itu light neutral. Aku sempet review juga ya di sosmed aku, di akun yang sebelah. Tapi ternyata memang dia itu lumayan oksidasi. Jadi makin lama tuh kok makin gelap ya di kulit gue gitu, kayak makin kuning ya. Padahal awalnya oke, pas, tapi makin lama makin kuning. Jadi kayaknya feeling aku akan coba light warm. Sebelumnya light neutral, sekarang aku akan mulai pakainya yang light warm aja. Oke, kita mulai aja review pribadi dari aku. Selain yang oksidasi tadi, menurut aku dia itu pas kita aplikasikan, finishnya di kulit dia kayak velvety matte gitu, tapi